Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah makan belum? Udah. Oke, baik ya. Kita pesen dulu. Iya, Bu. Panitri, Ada, Bu. Penti, Hadir. Oti, Ada, Bu. Kopi. Oke. Ingat materi kemarin? Lupa. Lupa. Materi kemarin itu tentang hadis Hasan sama hadis Sahih. Oke, baik. Sekarang kita lanjut materinya tentang hadis maudhu sama ilmu asbabul hadis. Oke. Ada yang tahu arti hadis maudhu? Iya. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Hadis palsu yang disusun oleh seseorang tanpa didasari yang sahih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Baik, hadis maudhu itu adalah hadis palsu yang disusun oleh seseorang tanpa didasari yang sahih oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis maudhu. Hadis maudhu. Oke. Nah, hadis maudhu ini sering digunakan ketika tujuan politik, sosial, dan ekonomi. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi hadis maudhu itu? Ada beberapa cara. Yang pertama, cara mengidentifikasi hadis. Yang pertama, periksa sanad hadis. Maksud periksa sanad hadis ini maksudnya dilihat perawinya apakah adil, terus jujur. Nah, kalau misalnya perawinya itu atau periwayat hadis tersebut tidak jujur dan tidak adil, maka bisa terjadi itu dinamakan hadis maudhu. Tadi hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Nah, itu. Yang kedua, perhatikan konten hadis. Nah, maksud dari perhatikan konten hadis di sini dilihat apakah di dalam hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan akal pikiran kita. Nah, kalau misalnya bertentangan, bisa jadi itu hadis maudhu atau hadis palsu. Terus yang terakhir atau yang ketiga, periksa ketersambungan sanad hadis. Periksa ketersambungan sanad hadis. Nah,
analisa ketersambungan sanad hadis ini dilihat apakah hadis tersebut ini sesuai dengan hadis-hadis yang telah dibuktikan keabsahan hadisnya. Itu cara mengidentifikasi hadis maudhu. Inilah 3 caranya. Kalau tahu apakah hadis tersebut itu termasuk hadis maudhu atau hadis palsu. Terus, nah, dampak dari hadis maudhu ini bagi kita atau bagi umat Islam itu ada beberapa. Yang pertama, itu menyesatkan umat Islam. Terus yang kedua, itu membuat umat Islam terpecah belah, gitu kan? Karena dia tidak fokus tidak fokus pada ajaran yang benar, gitu kan? Itu kalau dampak dari hadis maudhu tadi. Dari hadis maudhu ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Baik. Terus ini kan tentang hadis maudhu. Terus yang kedua ilmu asbab al-wurud hadis. Pernah dengar ilmu asbab al-wurud hadis? Belum? Ilmu asbabul hadis itu adalah cabang-cabang ilmu yang mempelajari sebab munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, dulu tulis dulu ya. Cabang ilmu hadis yang mempelajari sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu asbab al-wurud hadis adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari sebab-sebab munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di ilmu asbab al-wurud hadis ini kita itu mengetahui sebab-sebab munculnya hadis Nabi itu. Terus tuh tujuan dari asbab al-wurud hadis, tujuannya itu untuk memahami konteks dan latar belakang hadis. Agar dapat tujuan dari ilmu asbabul hadis itu adalah untuk memahami konten dan latar belakang hadis agar dapat menginterpretasikan dengan benar. Latar belakang itu maksudnya kenapa hadis itu diturunkan Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan dari ilmu asbabul hadis. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Baik. Mau tanya apa? Apakah ilmu asbab al-wurud hadis itu penting? Baik, ilmu asbabul hadis itu penting karena dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang konteks dan
Wassalam.